Tinos, jumpa pertama di Bincang Podcast kali ini bersama saya, Dera Sofian, Chief Operating Officer dari Tinos. Yang hari ini kita akan banyak bincang-bincang bersama mitra favorit saya yang paling banyak user cari di aplikasi Tinos. Oh ya, yang belum tahu aplikasi Tinos, jangan lupa download dulu di Play Store. Tinos adalah aplikasi pertama di Indonesia penyedia layanan tenaga pengamanan dan hukum yang semua mitranya terverifikasi dan tersertifikasi, baik tenaga pengamanan dan hukum, yang bisa diakses dengan mudah 24 jam, 38 provinsi di Indonesia yang teman-teman bisa akses dengan mudah, dengan bayar pun dengan mudah, segala cara. Oke, udah gak sabar, langsung kita kenalin sama narasumber kita. Silakan Mbak Ria perkenalkan diri. Halo Mas Dera, apa kabar? Baik Mbak, makasih udah ngasih. Terima kasih banyak nih bisa satu frame dengan Mas Dera. Akhirnya ya Mbak ya. Akhirnya. Banyak sering ngisi acara di acara offline, baru kali ini kasih kesempatan. Makasih banyak Mbak Ria sudah bisa datang hari ini. Terima kasih kembali Mas Dera. Sama-sama Mbak, kita langsung ke beberapa pertanyaan yang kita akan banyak ulas mengenai aspek hukum dalam bisnis Mbak. Ya, silakan. Mbak Ria, ada banyak pertanyaan dari teman-teman sahabat Tinos yang masuk ke aku terutama ya, ke teman-temanku di profesional dunia kerja dan di business owner. Banyak tanya, apa sih dia bedanya antara advokat, legal officer, lalu kalau kita harus rekrut, mending mana sih Mbak? Baik, Mas Dera, jadi mengenai advokat. Advokat itu adalah suatu profesi. Sama seperti legal officer juga profesi. Tapi legal officer itu dia adalah karyawan dari satu perusahaan, sementara advokat tidak. Advokat itu suatu profesi yang berkecimpung dalam bidang hukum. Oke. Apa aja yang bisa diberikan oleh seorang advokat? Dia dapat memberikan konsultasi hukum, nasihat hukum, pertimbangan hukum, segala sesuatu berhubungan dengan hukum. Dia juga dapat mewakili, dapat menerima kuasa, terus mewakili dan bertindak atas nama si pemberi kuasa. Dia bisa melakukan suatu gugatan dan menangani suatu perkara di muka pengadilan. Kalau legal officer tadi seperti sudah saya sampaikan, dia adalah seorang sarjana hukum pastinya. Mungkin juga dia sudah berpendidikan master hukum, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia adalah karyawan dari satu perusahaan. Bedanya apa gitu? Apakah antara legal officer dan apakah legal officer itu juga bisa mewakili perusahaan di muka pengadilan? Bisa, tapi dia harus mendapat izin atau kuasa insidentil namanya dari perusahaan itu, dan hanya dari corporate, tidak dari perorangan. Karena kalau dari perorangan tidak bisa, itu harus advokat yang dapat menerima pekerjaan itu, dapat memberikan jasa seperti itu, Mas Dera. Oke, Mbak, kalau yang kita tahu ya, Tinos itu kan aplikasi yang memiliki salah satu fitur unggulannya adalah telekonsultasi dengan mitra yang hampir mayoritas seluruhannya adalah mitra-mitra yang memiliki kompetensinya lumayan banyak Mbak gitu ya. Kalau misalkan kita bandingkan antara efisiensi ya, kalau sebagai business owner atau sebagai entrepreneur, mana yang lebih efisien sih kalau misalkan kita merekrut advokat dengan kita merekrut legal officer Mbak? Kalau advokat itu pastinya tabungan permasalahannya tuh lebih banyak gitu, karena dia waktu setelah dia ujian PKPA, setelah itu dia masih harus punya pengalaman kerja dulu 2 tahun magang. Terus pastinya kan seorang advokat itu baru bisa dilantik setelah berumur 24 tahun. Pasti itu tabungan pengalaman permasalahannya itu lebih banyak daripada legal officer yang bekerja di satu perusahaan, karena dia hanya mengurus permasalahan yang ada di perusahaan itu aja. Jadi misalnya legal officer bank gitu, dia mengenai perbankan aja gitu, kredit apa, tapi dia tidak menangani masalah keluarga, misalnya perceraian, adopsi gitu. Kalau itu kan padahal
semua permasalahan di perusahaan itu nggak melulu hanya itu ya Mbak? Iya. Bisa jadi si ownernya punya masalah pribadi ya Mbak? Bisa juga. Ya. Terus termasuk ini hakim. Penting tuh Mbak. Ya, jadi setiap bisnis itu kan berhubungan semuanya dengan hukum. Ujung-ujungnya adalah hukum, bukan ujung-ujungnya hanya duit. Iya. Kan? Iya. Gitu. Oke. Kalau disuruh milih ya lebih baik memilih advokat ya Mbak? Ya, lebih baik advokat. Betul. Nah, ini masalah berikutnya nih Mbak, karena seorang entrepreneur dia akan pasti mencari yang terbaik gitu ya, dari mulai SDM-nya, dari mulai manpower-nya. Kita lihat bahwa proses perusahaan merekrut satu orang legal officer itu juga tidak mudah ya Mbak. Dia harus mengeluarkan budget besar untuk melakukan rekrutmen, pasang iklan, lalu dia memproses seleksi, tidak mudah gitu. Iya. Nah, dengan adanya Tinos ini, aku juga mau informasi ke sahabat Tinos bahwa Tinos itu membantu perusahaan untuk melakukan efisiensi dalam hal aspek itu Mbak. Gitu. Iya. Sekalian mau kasih info juga bahwa Tinos itu nggak cuma untuk seorang personal aja. Jadi buat perusahaan pun yang nanti membutuhkan jasa aplikasi Tinos, nanti kita akan keluarkan produk barunya Mbak di bulan September. Oke. Apa tuh Mas? Nah, jadi kalau misalkan entrepreneur atau seorang business owner membutuhkan pendampingan hukum dalam bisnisnya Mbak gitu, jadi Tinos mengeluarkan produk yang namanya Retainer Legal Assistant gitu. Oke. Bedanya apa sih dengan legal officer yang tadi Mbak jelaskan, proses yang panjang tadi Mbak yang aku bilang rekrutmen, terus dia meng-hire, udah keterima, dia tetap juga melakukan trainingnya kan Mbak, butuh waktu. Karena tadi Mbak sampaikan bahwa seorang legal officer belum tentu secakap advokat gitu. Ya, karena tabungan permasalahan mungkin Lebih banyak di advokat gitu. Dan di Tinos, mitra yang sudah tergabung dalam aplikasi Tinos adalah advokat Mbak gitu. Ya. Jadi segala permasalahan yang tadi tabung masalah itu, semua user maupun personal dan corporate itu bisa menceritakan segala permasalahan di aplikasi Tinos Mbak. Jadi seorang entrepreneur itu tidak juga dia bisa sharing mengenai masalahnya di perusahaan, mengenai masalah pribadinya, itu dia bisa cerita gitu. Ya. Nah, mudahnya di produk Retainer Legal Assistant Tinos ini adalah pertama terjangkau banget Mbak gitu ya. Kalau kita bicara berapa sih operational expense ketika kita merekrut satu karyawan, tentunya besar banget Mbak. Pertama, gaji legal officer kan nggak murah ya Mbak, Jakarta gitu ya. Ya. Boleh spill berapa sih Mbak rata-rata kalau legal officer? Oh, kalau yang perusahaan besar mahal juga udah Mas sekarang. Terus kan ada tingkatannya. Ya. Mulai dari yang paling muda, junior, sampai yang senior, sampai yang manajer kan juga ada. Gitu. Yang muda kan Mbak berapa sih Mbak? Kalau muda sekarang ya karena dia udah punya kemampuan ya harusnya di atas 5 juta. Ya. Belum tunjangan-tunjangan lainnya Mbak. Iya. BPJS-nya, DPLK, gitu, dan lainnya. Dan kita mengakomodir pertama kebutuhan itu Mbak. Jadi produk ini sangat terjangkau oleh seorang pengusaha. Kedua, mitra atau pendamping yang didapat itu adalah seorang advokat yang terverifikasi dan tersertifikasi Mbak. Sebuah asosiasi yang memang sudah tervalidasi di Indonesia gitu ya. Sudah pasti ya minimumnya udah kayak Baria nih. Kalau aku tanya berapa sih fee-nya Baria, aku ngeri juga tanya ya Mbak. Tapi kalau misalkan di sini semua jelas, akan mudah dan murah, terjangkau untuk semua teman-teman sahabat Tinos. Untuk produk legal assistant ini teman-teman akan mendapatkan layanan konsultasi chat selama 1 tahun gratis Mbak, untuk menjelaskan apapun permasalahan hukumnya di perusahaan. Kedua, bisa meminta untuk review dokumen, kemudian bisa telekonsultasi video call langsung dengan telekonsultasi video call langsung dengan mitra kita, kemudian meminta segala informasi yang dibutuhkan seorang pengusaha ketika ingin melakukan kebijakan perusahaan Mbak. Karena tadi di awal Mbak sudah jelaskan bahwa penting banget nih segala kebijakan atau langkah perusahaan diambil untuk memikirkan aspek hukumnya. Itu ya Mbak? Itu sangat penting. Jadi di awal itu jangan kita kan kalau ke dokter juga nggak harus pada saat kita sakit, pada saat kita sehat pun kan juga pasti kan ke dokter juga. Pencegahan preventif. Punya lawyer pun seperti itu, advokat pun seperti itu. Jadi Anda harus
mempersiapkan dulu nih apa yang untuk menghindari segala kemungkinan yang berdampak negatif nantinya, Yeah. gitu kan? Kayak ke dokter kita nggak hanya cuma karena sakit aja, tapi kan kita butuh vitamin. Betul, Mbak. Sama dengan seperti dengan advokat pun seperti itu. Kalau saya mau melakukan ini, sebaiknya saya gimana sih, gitu? Hukumnya seperti apa sih? Seperti itu, Mas Bera. Kadang-kala Mbak, pasien atau klien merasa lebih pintar daripada dokter ya Mbak. Itu yang kadang-kala kita baru kena risiko, baru mikir, waduh kenapa nggak kemarin rekrut atau download aplikasi Tindos gitu ya. Ada lagi nih Mas, kemarin ada teman saya wafat. Dia menderita kanker payudara, tapi dia berobat melalui Google. Dia lupa bahwa Google itu bukan dokter. Konsultasilah pada mereka yang profesional gitu. Teman-teman harus berpikir bahwa belum tentu AI bisa jawab Mbak masalah hukum. Kayak misalnya gini, ada kasus-kasus perceraian antara si A dengan si B itu penanganannya berbeda karena setiap manusia itu adalah unik. Dia tumbuh menjadi suatu pribadi karena ada berbagai faktor, latar belakangnya, keluarganya, pendidikan di dalam keluarganya, gaulnya gitu kan. Jadi pasti masalah perceraian antara si A dan si B pasti ada keunikannya masing-masing seperti itu. Nah itu yang menurut saya nggak bisa diadopt oleh AI. So teman-teman, dari mulai sekarang aware banget masalah hukum, mulai cari tahu mengenai hukum di Instagramnya tinos.work. Teman-teman bisa melihat segala informasi mengenai hukum dalam bisnis maupun permasalahan lainnya yang teman-teman mungkin lagi alami.